Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, yang saya hormati pengurus atau tamir Masjid Bait Al-Jabbar, juga para pengurus pimpinan ranting Ahmadiyah Perumahan APRD, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa bisa bangun pagi sebelum subuh, kemudian menuju masjid ini, Masjid Baitul Jabbar, untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar. Nah, para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dua rakaat fajar di sini adalah dua rakaat qobliyah subuh. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dua rakaat fajar itu adalah salat subuh itu sendiri. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sungguh beruntung orang-orang yang bisa konsisten, bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang sebelumnya dimulai dengan sholat ba'di qobliyah subuh. Ya, seakan-akan kita mendapatkan dunia dan seisinya. Kenikmatan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan nikmat ini terus dijaga oleh Allah dan kita bisa konsisten serta mengajak keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk bisa istiqomah juga melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Badrus Soleh, bahwa hari ini kalau hitungan kalender Hijriah kita sudah ada di tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini merupakan bulan pertama ya dari kalender Hijriah yang kita gunakan, yang digunakan oleh umat Islam, yang bulan ini merupakan salah satu bulan mulia. Salah satu bulan mulia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada 4 bulan haram, 4 bulan haram, diantaranya adalah bulan Muharram ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah, serta bagaimana
atau apa yang dimaksud dengan kalender Hijriyah global tunggal. Para jamaah, sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai apa itu KHGT atau kalender Hijriyah global tunggal, maka perlu kita bahas terlebih dahulu ya, mengenai kalender Hijriyah itu sendiri. Jadi pertama perlu kita pahami bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, dari belahan barat sampai belahan timur. Agama Islam ini agama yang berlaku universal, berlaku secara global, berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, karena Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini berasal dari bangsa Arab, maka ada beberapa syariat ya, itu yang awalnya sebelumnya ini merupakan tradisi orang-orang Arab, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan tradisi-tradisi tersebut sebagai syariat Islam. Ya, jadi memang ada beberapa tradisi, memang ada beberapa kebiasaan bangsa Arab, adat istiadat yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat. Salah satu contohnya apa? Misalnya ketika kita punya anak ya, itu kan ada anjuran akikoh. Akikoh itu kan menyembelih binatang ya, kambing biasanya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat anak. Nah, akikoh itu tradisi sebenarnya dulu yang sudah dimiliki oleh orang-orang Arab, yang kemudian tradisi ini ditetapkan menjadi syariat Islam. Dan ada tradisi-tradisi tersebut yang kadang ditetapkan apa adanya, tidak ada perubahan, dan ada juga yang dirubah, seperti akikoh misalnya ya. Dulu orang-orang Arab kalau punya anak itu mereka memang menyembelih kambing, tetapi darah hasil sembelihannya itu ditaruh di wadah, kemudian darahnya itu dilumurkan ke kepala anak yang baru lahir. Nah, ini kan suatu yang kurang bagus ya dari aspek kesehatan dan aspek-aspek lainnya. Maka ketika syariat Islam datang, akikohnya tetap diadopsi, tetap ditetapkan sebagai syariat, tetapi tradisi melumuri darah di atas kepala anaknya itu dihilangkan. Nah, salah satu tradisi orang Arab sebelum Islam yang kemudian ditetapkan sebagai syariat adalah penggunaan kalender ini. Jadi sebelum Rasulullah diutus, itu orang-orang jahiliyah sudah mengenal nama-nama bulan. Ya, seperti yang kita kenal sekarang. Ya, ada Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Ya, nah, kalau kita baca sejarah, seperti ada yang di depan ini ya. Jadi ini sudah digunakan ya perhitungan bulan-bulan ini, dan perhitungannya berdasarkan peredaran bulan. Jadi memang kalender di dunia ini memang ada macam-macam. Ada yang didasarkan pada peredaran matahari seperti kalender Masehi ya, yang kita pakai. Ada juga yang didasarkan pada perhitungan kalender bulan ya, seperti perhitungan kalender Hijriyah, dan ada juga yang gabungan. Nah, tapi kalau secara detail saya kurang memahami gimana detailnya. Yang jelas ada seperti itu. Dan kalender Hijriyah ini perhitungannya berdasarkan perhitungan bulan. Nah, mereka orang-orang Arab ini sepakat
sepakat jumlah bulannya ada 12. Nah, hanya nama-namanya saja ya. Dulu nama-namanya belum Muharram, tapi nama-nama yang lain. Sehingga di abad ke-5 Masehi, orang-orang kabilah-kabilah kepala suku itu menyepakati nama-nama bulan itu, dan bulan tersebut kemudian kita kenal sekarang. Salah satu yang ikut dalam musyawarah ini adalah Ka'ab bin Murrah, kakek Rasulullah SAW dari keturunan yang kelima. Nah, kemudian setelah Islam datang, nama-nama bulannya masih ada, tetapi masyarakat Arab pada waktu itu mereka belum mengenal hitungan tahunnya. Jadi nama bulannya sudah ada, tapi misalnya sekarang ya bulan Muharram, ini bulan Muharram tahun berapa itu mereka belum mengenal itu. Ya karena mungkin mereka juga belum membutuhkan itu. Sebab kehidupan bangsa Arab waktu itu kan hidup dalam kabilah-kabilah ya. Suku-suku tidak seperti bangsa-bangsa lain ya, yang punya negara besar seperti Romawi, Persia dan seterusnya. Nah, ketika syariat Islam datang, maka kalender Hijriah ini ya, namanya dulu bukan kalender Hijriah ya, karena kan belum ada peristiwa Hijrah, disebut kalender Qamariyah itu saja. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa pentingnya kalender Hijriah ini bagi umat Islam? Pertama, kalender Hijriah ini merupakan bagian yang penting dalam agama kita. Jadi ini bukan sekedar adat istiadat saja ya. Tetapi kalender Hijriah ini merupakan kalender yang kita jadikan patokan untuk perhitungan syariat-syariat tertentu. Contoh misalnya haul zakat. Kalau ada orang yang wajib zakat, kalau zakat emas dan perak misalnya, itu kan minimal punya simpanan senilai 85 gram emas. Ya, kalau uang ya tinggal dikalikan ya, tinggal dikonversi. Misalnya taruhlah emas 1 gram itu 1 juta, berarti kalau ada orang punya simpanan di bank atau simpanan di yang lain sebanyak 85 gram, itu dia sudah mencapai haul ya, mencapai nisab harta zakatnya itu. Nah, kapan wajib mengeluarkan zakat? Karena harta atau emas dan perak ini ada syarat haul, maka wajib mengeluarkannya tahun depan ya. Disimpan dulu 85 gram itu ya, atau senilai 85 gram emas. Dilihat tahun depan apakah simpanannya itu berkurang, lebih atau tetap ya. Kalau tahun depan simpanannya itu berkurang, maka tidak wajib zakat, belum wajib zakat. Kalau lebih atau tetap ya, maka wajib zakat. Hanya saja perhitungan haulnya itu bukan perhitungan Hijriah Masehi, tapi perhitungan Hijriah. Jadi misalnya sekarang tanggal 7 Hijriah, tanggal 7 Muharram ya, maka terhitung haul itu tanggal 7 Muharram tahun depan, tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah. Nah, seperti itu ya. Contohnya penggunaan kalender Hijriah. Jadi pertama misalnya perhitungan haul zakat, kemudian pelaksanaan puasa Ramadan juga seperti itu ya, yang jelas. Kemudian ibadah haji juga seperti itu. Masa iddah perempuan yang diceraikan suaminya dan lain-lain, semua perhitungan tersebut patokannya adalah patokan kalender Hijriah. Nah, jadi ini fungsi dari kalender Hijriah. Maka kita sebagai umat Islam itu harus ya minimal tahu gitu ya, hari ini bulan apa, tanggal berapa, besok bulan apa, tanggal berapa. Dan alhamdulillah kalau di masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini sudah memperkuat ya
nama-nama kalender Hijriah itu bahkan di apa namanya istilahnya diakulturasi menjadi budaya Jawa gitu ya. Sehingga orang-orang Jawa itu kan juga punya nama-nama bulan yang itu diambil ya dari nama-nama bulan Hijriah ya. Ada siapa saja, saya nggak hafal. Ada Ruah, ada Besar, Poso. Kalau Muharram itu Suro gitu ya. Suro karena di bulan Muharram itu ada syariat puasa 10 Muharram atau satu atau Asyura ya, puasa Asyura, nah, dan seterusnya. Nah ini membuktikan bahwasanya memang dakwah para ulama kita terdahulu itu memang sudah mengakar kuat di masyarakat. Nah ini patut kita syukuri. Nah kita lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah diutus itu Rasulullah belum menetapkan ya, belum ada pembicaraan mengenai kalender ini. Ini tahun berapa ya, tahun depan tahun berapa. Ini berlangsung selama masa kenabian, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu belum mengenal umat Islam hitung-hitungan tahun sampai permulaan pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Khalifah Abu Bakar itu kan menjabat khalifah kurang lebih 2 tahun Pak. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar wafatnya 13 Hijriah. Nah Umar bin Khattab ini cukup lama. Kalau zaman sekarang presiden itu 2 periode. Jadi Khalifah Umar itu menjabat sebagai khalifah kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun pada tahun 17 Hijriah ya, berarti 4 tahun di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terjadi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah salah satu gubernur Umar bin Khattab waktu itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an mengirim surat ya, mengirim surat yang isinya adalah mengeluhkan adanya surat dari Khalifah Umar tanpa tahu. Jadi misalnya suratnya tertanda bulan Syawal. Ini bulan Syawal kapan? Bulan Syawal tahun ini atau tahun lalu? Karena zaman dulu orang ngirim surat itu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu misalnya saya di sini, ya, saya atau kita acara di sini, kita siarkan live, itu bisa ditonton oleh seluruh orang di seluruh dunia. Tapi zaman dahulu untuk mengirim surat itu kan butuh perantara, ya, dikirim oleh kuda, menggunakan kendaraan-kendaraan yang masih manual sehingga lama sampainya. Ya, kita ngirim surat hari ini bisa jadi sampai di tempat itu 1 bulan, 2 bulan kemudian. Nah, maka karena keluhan ini sehingga Khalifah Umar pun memutuskan untuk memusyawarahkan hal ini. Gimana enaknya ini ya, umat Islam itu harus punya kalender sendiri seperti umat-umat yang lain. Nah, maka beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Intinya mereka punya kesepahaman bahwa kita harus punya kalender sendiri. Tapi mereka berselisih. Ya baik, kita sepakat itu. Tapi kita mulai kalender kita itu kapan? Nah, waktu itu ada sekitar 4 opsi. Ada yang berpendapat bagaimana kalau kita memulainya itu di tahun lahirnya Nabi. Dengan peristiwa besar ya, tahun lahir Nabi itu tahun gajah. Atau kedua, bagaimana kalau kita memulai dengan tahun diutusnya beliau. Ada juga usulan bagaimana kalau kita memulai dari tahun hijrahnya Nabi. Dan ada lagi usulan bagaimana kalau kita memulainya dari tahun wafatnya beliau. Nah, ada 4 pilihan ini. Dari 4 opsi tersebut akhirnya dipilih peristiwa hijrah. Mengapa? Pertama, kalau tahun lahir dan tahun diutusnya Nabi itu terjadi perselisihan waktunya, ya, tahun berapa ini. Kemudian yang kedua, kalau tahun wafatnya Nabi itu merupakan peristiwa berduka. Nah, masa kita mulai tahun itu dari tahun di mana umat Islam seluruh dunia berduka? Kan
kurang bagus. Nah, sehingga akhirnya diputuskan ketika itu setelah diskusi panjang bahwa tahun baru itu dihitung dari tahun hijrahnya Nabi. Nah, Umar berkata, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrifu biha wadhalika sanatu sab'in wadhalika sanatu sab'a asyurata. Jadi ini di tahun ke-17 hijrah. Karena hijrah ini adalah peristiwa yang memisahkan antara yang hak dan batil. Nah, maka mulailah tahun itu dari peristiwa tersebut. Ini juga adalah dasarnya dari Al-Quran. Ini sebenarnya cerita tentang Masjid Dirar. Jadi Masjid Dirar itu masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Jadi zaman Rasulullah itu kan ada komunitas orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini memang agak ruwet, Pak. Kalau kita baca Al-Quran di awal surat Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 20, itu kan di situ Allah menjelaskan pembagian manusia. Ya. Di ayat kedua sampai ayat kelima Allah berbicara tentang ciri-ciri orang mukmin. Ya. Hudalil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Singkat ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, suka bersedekah, beriman kepada hari akhir. Berikutnya di ayat ke-7 sampai ayat ke-8 Allah bercerita tentang ciri-ciri orang-orang kafir. Hanya 2 ayat. Karena jelas ya, sikap mereka itu jelas. KTP-nya ya kafir, ya non-muslim, maka perbuatan sehari-harinya jelas, sehingga umat Islam ketika itu mensikapi mereka juga jelas bagaimana mensikapinya. Nah, yang ruwet itu yang ketiga, golongan orang-orang munafik. Itu panjang sekali, kurang lebih 13 ayat menjelaskan mereka. Dimulai dari wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan seterusnya ya, sampai ayat ke-20. Nah, orang-orang munafik ini di zaman Rasulullah itu mereka aslinya itu non-muslim. Aslinya orang-orang kafir yang mereka pura-pura masuk Islam. Nah, mereka punya inisiatif mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Nah, ini. Maka di ayat ke-108, jadi masjidnya itu mereka dirikan tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Mereka jadikan sebagai markas. Maka turun perintah Allah, larangan untuk sholat di masjid tersebut. La taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahabbu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi jangan kamu sholat di Masjid Dirar itu, karena di situ masjid yang didirikan tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Sholatlah kamu atau di masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba. Waktu itu ya, Allah menafsirkan ini adalah Masjid Quba min awwali yaumin, sejak hari pertama. Nah, ini yang kemudian dijadikan salah satu dalil oleh para sahabat, disebutkan dalam tafsir Al-Munir, la masjidun ala taqwa min awwali yaumin li annahu minal ma'lum annahu laisa awwalul ayyami mutlaqan fata'ayyana annahu udhifa ila syai'in mudmar wa huwa awwaluz zaman alladhi azza fihi Islam. Jadi yang dimaksud didirikan sejak hari pertama itu bukan sejak hari pertama permulaan dunia atau permulaan munculnya Islam, tapi yang dimaksud di situ adalah hari pertama Allah memuliakan Islam dengan peristiwa hijrah. Maka ini yang menjadi landasan mengapa peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai salah satu atau peristiwa dimulainya tahun Islam. Nah, setelah itu maka umat Islam sudah punya ya hitungannya. Tapi itu tadi ya, penetapannya itu tahun 17 Hijriah. Nanti
17 tahun setelah peristiwa hijrah baru ditetapkan hitungan tahun untuk umat Islam. Tapi masalahnya ya, ada problem. Meskipun sudah punya kalender hijriah, ada masalah karena waktu itu penentuan awal bulan itu masih menggunakan ru'yat, ya, masih menggunakan ru'yat. Jadi setiap akhir bulan itu diadakan ru'yat. Apakah hilalnya sudah nampak atau belum? Nah, karena ru'yat ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi setempat, maka bisa jadi misalnya di daerah sini, daerah Gresik, nah, biasanya kan ada ru'yat ya di Bukit Condro di pos itu. Nah, misalnya di sini tidak terlihat, ya. Sementara di daerah yang jauh, di wilayah Jawa Barat sana terlihat, maka yang tidak terlihat berarti digenapkan. Ya, misalnya kalau belum ada seperti sekarang ya, belum satu negara, di sana sudah terlihat berarti sudah masuk bulan baru. Nah, sementara di sini karena belum terlihat maka belum masuk bulan baru. Nah, ini problem. Sehingga antara tempat yang satu dengan tempat yang lain itu wajar terjadi perbedaan awal bulan. Dan faktanya memang pernah terjadi. Ya, tidak bisa dihindarkan seperti disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Quraib, ya, salah seorang sahabat bernama Quraib, itu pernah diutus oleh Ummul Fadl bintu Al-Haras ke Syam. Syam itu sekarang di Suriah. Jadi Quraib itu awalnya tinggal di Madinah, Syam ada di ya, Suriah sana, Suriah, Palestina, Yordania, nah, itu wilayah Syam. Dia mengatakan qadimtu Syama faqadaitu hajataha wastahalla alayya Ramadan wa ana bi Syam faraitul hilala lailatal jumu'ah thumma qadimtul Madinah fi akhir syahr fasa'alani Abdullah ibn Abbas thumma dzakarul hilala faqala mata ra'aitu al-hilal. Intinya Quraib ini pergi ke Syam untuk suatu keperluan tadinya. Di sana dia kebetulan saat itu mulai masuk awal Ramadan. Nah, ketika itu dia mengatakan bahwa dia melihat hilal di malam Jumat. Jadi Kamis ya, Kamis sore malam Jumat dia sudah melihat hilal. Kemudian setelah itu dia pulang ya, di tengah-tengah bulan Ramadan itu dia pulang, dia bertemu dengan Ibnu Abbas. Dia menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan, bertanya pada Quraib, mata ra'aitumul hilal, ya Quraib, kapan kamu melihat hilal? Quraib pun menjawab, ra'aitu lailatal jumu'ah, saya melihat di malam Jumat. Ibnu Abbas mengatakan, anta ra'aitah, benar kamu lihatnya? Quraib menjawab, na'am, wa ra'ahun nasu wa shamu wa shama Muawiyah. Karena waktu itu zaman pemerintahan Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua orang di sana itu melihat hilal di malam Jumat, maka mereka puasa di hari itu. Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yauman aw naro. Tapi kami di sini hari Jumat itu belum lihat. Kami baru lihatnya itu di malam Sabtu. Nah, maka kami di sini berpuasa ya, sehingga kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihatnya. Maksudnya bilangan Sya'bannya digenapkan 30 hari karena hilal belum terlihat. Nah, Quraib mengatakan, apa nggak cukup ru'yatnya Muawiyah saja? Gitu ya. Apa nggak cukup seperti itu? Ibnu Abbas mengatakan, la kata amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis ini para jamaah sekalian dijadikan landasan. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih itu memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama, apakah bulan Hijriah itu dimulai ya, ketika ada satu wilayah yang melihat hilal, apakah seluruh dunia itu harus ikut ru'yat tersebut atau tidak. Nah, ini yang dijadikan salah satu landasan di mazhab Syafi'i yang mengatakan ru'yat itu masing-masing ya. Ru'yat itu masing-masing. Jadi ini ada dua pendapat.
mayoritas ulama mengatakan bahwa ru'yat itu sifatnya global. Dimanapun ada yang melihat hilal, maka seluruh dunia harus masuk bulan baru. Nah, ini yang jadi salah satu dasar kalender hijriah global ini ya. Sedangkan di mazhab Syafi'i mengatakan ikhtilaful matali itu beda-beda. Jadi kalau di wilayah ini melihat, di sana tidak melihat, berarti di sini sudah masuk bulan baru, di sana tidak masuk bulan atau belum masuk bulan baru. Nah, salah satu landasannya ini ya, pendapat kedua itu hadis Ibnu Abbas. Bagaimana jawaban oleh para ulama, mayoritas ulama? Jadi para ulama mengatakan bahwa ini merupakan ijtihad Ibnu Abbas. Ya. Kalau zaman dulu gimana Pak? Misalnya baru tahu, oh ternyata ternyata malam Jumat itu sudah masuk bulan baru. Sementara kami di sini malam Jumat gak puasa, gitu ya. Kalau ikut pendapat mayoritas ulama, karena memang infonya baru sampai, itu harus memotong ya puasa yang ditinggalkan di hari pertama itu, ya motongnya nanti setelah Lebaran, gitu ya. Karena memang informasi zaman itu belum secanggih sekarang. Nah, tapi kalau ikut mazhab Syafi'i ya masing-masing ya ru'yat di tempat masing-masing, maka itu yang dipraktekkan. Nah, ini sejarah ya problem yang masih dihadapi oleh umat Islam. Nah, kalau kita lihat di sini, maka menurut mayoritas ulama itu memang ketika salah satu wilayah di umat Islam itu sudah masuk bulan baru, maka seluruh wilayah umat Islam yang lain harus mengikuti ru'yat tersebut, dan dalilnya pun banyak yang nanti kita bahas. Nah, jadi kemudian di perkembangan zaman ya masih seperti ini ya. Masing-masing negara itu punya kalender sendiri-sendiri. Jadi tidak ada apa istilahnya ketetapan internasional ya. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu kan nggak ada perbedaan Pak ya. Ada yang pernah berbeda, misalnya sekarang ini tanggal 14 Juli atau 15 Juli kan nggak ada ya. Nah, karena mereka memang sudah melalui tahapan itu ya, dan patokannya pun patokan matahari. Nah, sedangkan kalender Hijriah ini karena memang terjadi perbedaan dalam memahami dalil ya, lalu yang dijadikan landasan itu adalah bulan, maka wajar terjadi perbedaan tersebut. Maka ada upaya dari umat Islam untuk menyatukan kalender Hijriah. Jadi umat Islam itu supaya satu tanggal gitu ya. Di antaranya tahun 39 Masehi itu ada Syekh Muhammad Syakir, beliau menulis dalam bukunya Awail Asyhur Al-Arabiyah bahwa memang idealnya umat Islam itu disatukan dalam satu tanggal. Kemudian Muhammad Ilyas juga seperti itu, tapi ini masih 3 zona. Kemudian ada juga 93 Nizam Usum dan Odeh gitu ya, menyempurnakan menjadi 2 zona. Nah, 2 zona itu berarti memungkinkan terjadi perbedaan. 3 zona juga seperti itu. Baru pada tahun 2004, nah, ini ada ulama yang bernama Jamaluddin Abdul Razik menyusun kalender global dengan prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Nah, inilah yang kemudian oleh Muhammadiyah ya, kemudian kalender global ini ingin diadopsi. Jadi ketika kalender global ini diadopsi, contoh masalah ya yang masih sampai sekarang kita hadapi itu misalnya tentang puasa Arafah. Ya, dan puasa Arafah tahun ini kan juga ada perbedaannya antara kita yang ada di Indonesia dengan umat Islam yang ada di Arab Saudi. Ya, jadi di sana sudah masuk tanggal baru, kita belum. Ya, kita belum. Karena memang di sana hilalnya itu sudah mungkin untuk terlihat meskipun sangat rendah, ya, meskipun sangat rendah sekali. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Profesor Sriyatin Sotik. Beliau ini orang asli Lamongan yang jadi salah satu pengurus Majelis Tarjih Pusat. Beliau mengatakan, beliau kan haji Pak ya tahun ini.
Itu beliau ikut melakukan ruqyah ketika itu di Arab Saudi. Ternyata memang beliau nggak bisa melihat hilal, meskipun cuaca di sananya cukup cerah. Tapi di sana ada yang ngaku melihat. Nah, oleh pemerintah Arab Saudi diakui kemudian hasil ruqyah itu. Nah, sementara di Indonesia memang ketinggiannya sangat rendah sekali, ya, ketinggian sangat rendah, bahkan masih di bawah ufuk sehingga tidak mungkin hilalnya terlihat. Nah, sehingga terjadi masalah. Ya, di sana sudah puasa Arafah, kita di sini belum. Ya, di sana sudah tanggal 10 Dzulhijjah, kita di sini baru puasa Arafah. Nah, karena memang wajar terjadi perbedaan itu karena memang kalendernya masih pakai kalender lokal. Nah, untuk itulah di Muhammadiyah berdasarkan sejarah-sejarah tadi, maka di tahun 2016 ini diadakan seminar nasional kalender Islam global. Nah, ini diadakan di Turki waktu itu. Jadi yang dilakukan Muhammadiyah sekarang itu bukan murni dari Muhammadiyah sendiri, tapi sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan internasional yang melibatkan banyak negara di dunia, yang intinya di seminar itu disepakati bahwa umat Islam harus menggunakan kalender Islam global, ya. Jadi banyak perwakilan dari berbagai negara. Ya, masalahnya perwakilannya itu bukan perwakilan pemerintah. Nah, ini yang menyebabkan hasil keputusan ini kurang begitu kuat. Ya, kalau yang hadir perwakilan pemerintah ya sudah beres, ya. Kan tinggal ditetapkan melalui mekanisme politik. Tapi masalahnya yang hadir memang para ahli-ahli ilmu falak, tapi perwakilan swasta. Yang Indonesia waktu itu diwakili oleh Muhammadiyah. Nah, di kalender Muktamar Turki tahun 2016 ini disepakati tentang penggunaan kalender Islam global. Nah, saya kemarin juga ketemu Pak Sriatin, itu beliau katanya setelah pertemuan Turki ini tahun 2016, itu beliau langsung mencoba menyusun kalender yang berdasarkan kriteria kalender Hijriah global, dan beliau bilang katanya saya sudah nyusun, beliau bikin buku, Pak. Itu prediksi 350 tahun ke depan. Jadi 350 tahun ke depan itu sudah ada. Beliau nyusun kalender karena memang menggunakan hisab, gitu ya. Jadi hitungan-hitungannya itu bisa pasti dan kriteria-kriterianya itu jelas. Nah, sejak itulah maka Muhammadiyah di Muktamar yang ke-47, ya. Muktamar ke-47 itu sudah disepakati mengenai penggunaan kalender Hijriah global ini, tapi baru tahap sosialisasi. Dan terakhir di Muktamar ke-48 ya, yang sedianya diselenggarakan tahun 2020, tapi karena terjadi Covid, maka akhirnya baru diselenggarakan tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ini maka disepakati, ya ini ya, isi dari keputusan Muktamar ke-48 bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan dituntut memainkan peran bukan pada tingkat nasional tapi tingkat global. Nah, salah satunya adalah dengan upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah umat Islam, terutama yang waktu pelaksanaannya terkait lintas kawasan. Jadi intinya sudah diputuskan penggunaan kalender Islam global ini dan dimulai tahun ini, ya, tahun 1446 Hijriah. Maka sudah terbit kalendernya, ya. Ya, ini contoh kalendernya. Kemarin saya coba nanya ke ini kan yang jual ini Suara Muhammadiyah. Saya nanya ternyata habis. Kata mereka sudah tidak cetak lagi. Ya. Tapi di share ininya PDF-nya. Nah, ini contohnya Pak ya. Contoh kalender Hijriah global tunggal yang diterbitkan resmi oleh PP Muhammadiyah. Nah, ini misalnya bulan Muharram. Bulan Muharram ini
ini 29 hari ya. Dimulai tanggal 1 bertepatan dengan 7 Juli, berakhir tanggal 4 Agustus. Nah, maka bulan baru tanggal 5 Agustus. Jadi ini lengkap ya selama 1 tahun. Nah, ini bisa di-download di internet. Sudah di-share dan diizinkan untuk di-download secara massal oleh PP Muhammadiyah. Nah, jadi ini merupakan hasil keputusan Munas Tarjih ya, terakhir diputuskan di Munas Tarjih bulan Februari kemarin mengenai penerapan kalender Hijriah global tunggal ini, dan tahun ini ya, tahun ini kita sudah memulainya. Dan kriteria lama, kalau kriteria lama itu kan kriteria wujudul hilal. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kriteria lama itu di akhir bulan ya, di akhir bulan selama hilalnya itu sudah di atas ufuk berapapun ketinggiannya, mau 1 derajat atau 0,5 derajat ya, itu sudah masuk bulan baru ya, dengan syarat sudah terjadi ijtimah. Tetapi kalau kalender Hijriah global ini, kalian tadi kan lokal ya, jadi hanya berlaku di wilayah Indonesia. Sehingga kalau masih bulannya berada di bawah ufuk, maka belum masuk bulan baru ya. Sedangkan kalender global ini kriterianya memang lebih tinggi, minimal ketinggian hilal itu 5 derajat, tetapi wilayahnya global. Jadi dimanapun wilayah di muka bumi ini, ketika matahari tenggelam ya, di wilayah tersebut dan ketinggian hilal sudah di atas atau 5 derajat lebih, maka sudah masuk bulan baru. Nah, jadi misalnya Hijriah kemarin ya, bulan Dzulhijjah kemarin, kalau hitungan kalender global ya sama ya, atau bulan Dzulqa'dah misalnya. Bulan Dzulqa'dah kan kita ada perbedaan ya dengan Arab Saudi. Itu karena memang di Indonesia hilalnya itu tidak bisa dilihat. Ya, hilalnya tidak bisa dilihat karena masih di bawah ufuk. Nah, tapi di wilayah lain, di wilayah bagian barat bumi itu hilal sudah mungkin terlihat, sehingga sudah masuk bulan baru. Nah, ini landasannya cukup banyak ya, banyak argumen syar'i atas landasan kalender Hijriah global ini. Diantaranya ada surat Al-Isra ayat ke-12, kemudian surat Yasin ayat ke-39 sampai ke-40. Nah, ini surat Al-Baqarah 189 misalnya, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Di sini ada isyarat bahwa hilal ya, al-ahillah itu artinya bulan sabit kalau terjemahan di sini ya. Tapi yang dimaksud al-ahillah itu bentuk-bentuk bulan. Jadi bulan yang kita lihat setiap malam itu kan aslinya bulan ya. Hasilnya kan bulan. Tapi kenapa kok bisa kadang kecil ya, kadang bulan sabit, kadang separuh, kadang bulan purnama, bahkan kadang gerhana? Itu sebenarnya karena faktor pengaruh cahaya matahari gitu ya. Nah, kalau kita belajar ilmu geografi ya, di SD dulu kan diajarkan seperti itu ya. Jadi ketika matahari itu kan sinarnya sampai ke bumi, kemudian atau sinarnya memantul ya ke bulan, tapi karena sinarnya hanya sedikit yang memantul ke bulan, maka cahayanya juga sedikit. Nah, tapi ketika cahayanya banyak yang nyampe ke bulan dan bulannya semakin tinggi, maka jadi bulan purnama. Jadi para sahabat tanya kepada Nabi waktu itu, Rasulullah, mengapa bulan itu kok kadang kecil, kemudian semakin membesar jadi bulan purnama, mengecil lagi? Itu mengapa seperti itu? Maka Rasulullah ketika itu menunggu wahyu dan akhirnya turun ayat ini, bahwa tujuannya adalah sebagai tanda-tanda waktu linnasi wal hajj, bagi umat manusia, wal haji, dan bagi perantara atau tanda bagi ibadah haji. Artinya penggunaan kalender Hijriah ini sebenarnya bagi aktivitas kita semua, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas yang lain. Nah, jadi itu diantara dalil-dalil syar'i mengenai kalender Hijriah global. Selain itu
Rasulullah SAW juga mengatakan dalam salah satu hadis, nah ini ya, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhhun. Ini mengisyaratkan bahwa memang umat Islam itu puasa kemudian hari raya itu harus bersama-sama ya, di seluruh tempat di dunia ini. Nah, sehingga ini yang menjadikan landasan ya, oleh PP Muhammadiyah untuk mengadopsi kalender Hijriah ini. Ya, selain itu ada lagi landasan yang lain, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Intinya ini merupakan landasan ya, bahwa umat Islam itu adalah umat yang memegang agama yang satu, sehingga karena umat Islam ini satu kesatuan, maka seharusnya umat Islam juga bersatu. Di antara bentuk persatuan umat Islam ini adalah persatuan dalam masalah kalender ini ya, dalam masalah kalender, sehingga ya kalendernya itu harus satu kalender, sehingga ketika nanti pelaksanaan ibadah, pelaksanaan apapun bisa serentak. Nah ini ya gambaran dari perjalanan bulan dari waktu ke waktu. Jadi bulan baru itu dimulai ketika ini namanya istimewa peristiwanya ya. Jadi cahaya matahari ini terhalang oleh bulan, nah, sehingga bisa jadi gerhana ya. Kalau lurus ini bisa jadi gerhana karena cahaya matahari terhalang oleh bulan, bisa jadi terjadi gerhana bumi, gerhana matahari ya. Nah kemudian mulai membesar. Nah, ini sampai bulan purnama namanya full moon, lalu mengecil lagi. Jadi ini yang menyebabkan bulan itu memiliki wajah-wajah yang berbeda. Nah mungkin ada pertanyaan, Rasulullah kan mengatakan bahwa sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian sudah melihatnya ya, melihatnya itu kembali ke hilal, dan berbukalah ketika kalian sudah melihatnya. Nah kalau belum terlihat kok sudah masuk ke bulan baru. Nah di sini memang ada perbedaan pendapatnya. Ada yang memahami hadis itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya itu harus mutlak, syarat mutlak. Maka kemarin, di tahun ini ya, atau bulan Muharram ini ada yang belum masuk bulan baru hari Ahad itu, karena memang nggak bisa terlihat bulannya. Jadi setelah dilakukan ru'yat itu nggak bisa terlihat, padahal bulannya sudah tinggi, ya, sudah 4 derajat lebih. Yaitu karena memang mereka berpegang dengan hadis ini, dan ini menganggap bahwa hadis itu merupakan perintah yang wajib, ya, dan ru'yat itu sesuatu yang ta'abbudi, tidak boleh ditawar. Nah, tapi ada yang memahami bahwa ru'yat itu adalah perantara saja, ya, perantara saja. Kalau dengan menggunakan ilmu hisab sudah diketahui bahwa bulan itu sudah bisa terlihat atau minimal di atas ufuk, maka sudah masuk bulan baru. Nah, problemnya adalah kalender Hijriah ini kan tadi ya, ini contoh gambaran ya. Di sini misalnya ini di wilayah Jakarta. Di wilayah Jakarta ini bulan belum terlihat, ya, bulan belum terlihat. Tapi di belahan dunia yang lain itu bulannya sudah bisa dilihat. Nah, jadi ini memperluas wilayah gitu ya. Perluas wilayah. Kalau sebelumnya kan hanya lokal saja. Jadi kalau ada daerah yang melihat di seluruh Indonesia maka harus ikut. Nah ini tinggal diglobalkan itu saja. Gampangnya seperti